Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Bapak Ibu semua ya. Ini pertemuan pertama kita di semester ini ya. Sebenarnya pertemuan pertama saya jadwalkan lewat Zoom karena ada beberapa penjelasan yang harus saya sampaikan, masuk RPS dan tugas, tapi kelewat ya. Ada acara yang lain. Tentunya tugas nanti satu semester saja ya, di file pertemuan pertama sudah ada. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa tanyakan ke saya. Nanti insya Allah dikumpulkan pas UTS, dan setelah UTS nanti gantian untuk pematerinya Pak Kristianto sampai selesai akhir semester. Baik, materi kali ini adalah tentang perbandingan sistem hukum. Untuk pertemuan yang kemarin kita perbandingan ideologi negara ya, itu perlu saya jelaskan juga, perlu saya jadikan duduk persoalan dalam memahami perbandingan negara ya, perbandingan dalam lingkup negara ya, termasuk sistem dan seterusnya. Karena itu cukup mempengaruhi ya, misalnya tentang negara dengan ideologi komunisme pasti sistem kepartaiannya sistem kepartaian tunggal, tidak mungkin sistem kepartaiannya multipartai, tidak mungkin. Masuk juga nanti dalam bentuk pemerintahan, eksekutif, legislatif, dan seterusnya. Karena ideologi cukup penting ya. Nah, tapi itu hanya sekilas saja, kita tidak mendalami karena nanti akan masuk terlalu jauh ya, sedangkan objek kajian kita nggak sedalam itu. Baik, untuk sistem hukum di sore ini saya terangkan hanya dua ya, sistem hukum Anglo-Saxon dan sistem hukum civil law ya. Bisa Bapak Ibu lihat di layar yang sudah saya bagikan ya, ada Anglo-Saxon dan civil law. Nah, saya pikir ini sudah pernah diterangkan ya, tentu saja dalam mata kuliah PHI ya, PIH pengantar ilmu hukum pasti sudah diterangkan tentang mata kuliah ini ya, sistem Anglo-Saxon dan civil law. Dan perbedaan-perbedaan secara garis besar. Nah, saya akan menarik dan mempertajam lagi ya bagaimana kemudian sistem tersebut ya. Kita mulai dari yang pertama yaitu sistem hukum Anglo-Saxon ya. Sistem hukum Anglo-Saxon ini sebenarnya berasal dari dua kata yaitu Anglo dan Saxon ya. Anglo ini sebenarnya adalah nama suku yang mendiami wilayah Holstein, Denmark Utara ya. Anglo berasal dari kata Anglia. Jadi bukan Anglo singgo bakar nasi goreng itu loh, yang pakai areng itu bukan Anglo itu ya. Itu Anglo yang lain. Anglo kita adalah nama suku ya. Anglia. Nah, Anglo ini berasal dari keturunan bangsa Saxon ya. Kemudian secara homonim ya, secara penamaan berubah menjadi Saxon ya. Dalam sejarah seringkali kita berubah, nama-nama itu sering berubah ya. Nama itu berubah menyesuaikan nama. Saya punya kawan filolog ya yang meneliti naskah-naskah kuno. Misalnya nama Jawa ini punya kesamaan dengan beberapa benda dan tempat. Misalnya Jawa dan Awa, Ava, Java, Hawaii gitu kan. Terus seterusnya banyak ya. Jadi ada kemungkinan dulu di area Pasifik namanya sama, ada Jawa, ada Hawaii, ada Jawa Wood ya. Itu ya biasa dalam sejarah peradaban, nama-nama yang saling berkaitan itu muncul ya. Misalnya nama-nama pejabat-pejabat dalam kerajaan dulu ya, ada Rakai, ada Radya, ada Radian, terus kemudian berubah menjadi Raden, ada Rahadian, nah terus seterusnya hal semacam ini berubah, termasuk kiai ya. Kiai bisa orang mengatakan kiai itu berasal dari kata ikiai ya. Sebenarnya saya kurang sepakat ya. Kiai kalau misalnya kita lihat akar genealogisnya, baik dari pendekatan linguistik maupun pendekatan sejarahnya, mungkin kiai adalah orang yang sangat dekat dengan kerajaan dulu ya. Adalah gelar ya, ada Rakai, kemudian jadi kiai, kirai, ada dulu namanya ada pejabat namanya rai, jadinya kiai, jadinya kiai gitu ya. Perubahan-perubahan itu biasa. Nah, ini terjadi juga dalam nama Saxon ya, berubah menjadi nama Saxon. Kita
kenal juga nama Transoxania, itu satu wilayah di Irak ya, yang dulu jadi salah satu tempat awal mula peradaban ya. Jadi Hitler dulu mengklaim bahwa nenek moyang mereka berasal dari suku Arya yang itu dari Iran. Anda kalau bayangkan saja orang Iran itu kan tinggi besar, hidungnya mancung, kulitnya putih. Nah itu gambaran manusia ideal seperti itulah yang dulu digambarkan Hitler, orangnya tinggi putih, hidung mancung, rambutnya blonding. Ya. Anda kalau lihat orang-orang Iran itu bagus-bagus, ya. Secara fisik itu rupawan, ya. Itu orang menggambarkan seperti itu. Orang-orang Arya bermigrasi ke Eropa, orang-orang Arya juga bermigrasi ke India. Anda kalau lihat orang-orang India itu kan sebenarnya terpisah jadi dua ras ya, ras yang keturunan Arya dan ras yang asli Dravida ya. Kalau mau lihat yang ras Arya itu kayak siapa ya orang India ya, Amir Khan gitu kan, yang belakangnya Han, biasanya itu putih-putih gitu kan, putih-putih tinggi-tinggi. Nah kalau yang asli India mungkin yang agak mendekati Shah Rukh Khan ya, secara perkulitan agak gelap, hidung mancung juga kan, atau sing India sing tua-tua gitu loh, apa ya jenenge. Nanti ya. Saya suka film India soalnya. Oke, jadi itu asal peradaban di Asia Tengah, Asia Utara khususnya itu menjadi awal mula peradaban dan menyebar ke seluruh dunia. Nah, ini juga berlangsung di Saxon ya, berubah menjadi Saxon. Dia adalah federasi suku Jerman di dataran Jerman Utara ya. Sebenarnya ini enak pelajarannya kalau Bapak Ibu sambil buka peta itu enak banget. Oh, ternyata awalnya dari sini, terus kemudian beralih ke sini dan ke mana-mana seterusnya ya. Suku Germanik itu beberapa di Jerman di beberapa catatan itu merupakan awal mula peradaban di Eropa ya, karena tepatnya nggak utara-utara banget, nggak selatan-selatan banget gitu ya. Jadi mereka kemudian bermigrasi ke Britania Raya ya, kemudian mempelopori suku Saxon, ini mempelopori namanya Persatuan Anglo-Saxon ya. Jadi ini dulu awalnya suku Anglo dan suku Saxon migrasi bareng-bareng ke satu pulaunya Pulau Britania Inggris. Karena kalau lihat di peta, Inggris itu berpisah dari daratan Eropa yang gede. Itu pulau tersendiri. Nah, dulu itu adalah orang-orang migrasi. Nah, orang-orang migrasi dari suku Anglo dan Saxon ini kemudian mendirikan satu wangsa atau satu kerajaan, yaitu Kerajaan Inggris Raya. Ya. Jadi kerajaan-kerajaan dulu di Inggris belum ada kerajaan, ya kayak pulau kosong gitulah. Kalau mau lihat enak, filmnya film serial Game of Thrones, Anda bisa lihat ya. Westeros ini digambarkan Inggris, terus Essos ini Eropa daratan, dan Westeros punya peradaban tersendiri ya. Kira-kira begitulah. Kalau suka lihat film ya, karena belajar lewat nonton film itu enak banget sambil belajar sejarah dan seterusnya. Baik, kemudian setelah bangsa Anglo-Saxon ini mendirikan kerajaan Britania Raya, mereka kemudian ditaklukkan oleh bangsa Normandia, yaitu oleh seorang William the Conqueror. Dia mengklaim keturunan Raja Edward, meskipun sebenarnya dia adalah keturunan Vikings. Jadi Vikings sanes bobotoh ya, sanes ya, bukan bobotoh yang suka Persib, bukan ya, tapi Viking ini suku di mana? Islandia. Iya, benar, di Eropa Utara Skandinavia, yang digambarkan orang-orang yang sangat tinggi besar ya, dan gaya bertarungnya brutal gitu ya. Nah, Norman ini sebenarnya adalah sebutan bagi bangsa Vikings yang kemudian mereka itu perkampungan Vikings ya di Transis Utara. Ceritanya bangsa Vikings ini punya kebiasaan menjarah ya. Mereka menjarah ke semua tempat di Eropa ya. Bahkan sampai ke Roma ya. Kalau Anda lihat filmnya Vikings itu ya, yang dipimpin oleh Ragnar Lodbrok dan anaknya Bjorn Ironborn, nah, saya suka itu ya, Bjorn Ironside, ya, yang adiknya Rollo. Jadi satu hari si Ragnar ini nyerang ke Paris. Nah dia nyari ke Paris dan Paris itu nggak bisa ngapa-ngapain. Anda bayangkan orang-orang Vikings ini orangnya tinggi besar, ya, terus senjatanya itu cuma palu sama pedang ya kalau dia di film ya, dan mereka sangat berantemnya itu gila. Determinasinya itu sangat hebat sekali. Itu tidak mampu ditandingi pasukan-pasukan Inggris dan seluruh Eropa, kalah dengan Vikings. Karena salah satu digambarkan di situ ya, orang-orang Viking ini kalau dalam perang ya
hanya dua hal yang mereka dapatkan ya. Kalau menang mereka dapat harta rampasan, kalau kalah mereka masuk ke dalam Valhalla ya. Jadi mereka punya imajinasi sendiri tentang surga orang Viking namanya Valhalla, dan di Valhalla ini mereka akan ketemu The Father. The Father-nya adalah Odin ya. Bapaknya Thor itu loh ya, yang di film tua diperankan oleh siapa? Lupa yang jadi Hannibal ya. Nah, mereka berpikir seperti itu sehingga mereka sangat brutal dalam bertarung. Nah, suatu hari Ragnar ini orang-orang Viking ini menyerbu ke Paris, dan Ragnar berpikir kalau saya setiap tahun di Paris ini nggak cuma nyerang terus, nggak ada persiapan, saya bisa-bisa kalah terus nih, orang-orang Paris bisa mempersiapkan pertahanan yang lebih baik. Maka dari itu ya, si Ragnar ini menyuruh kakaknya namanya Rollo. Nah, ini gambarnya Rollo ini ya. Rollo ini untuk jadi di perkampungan Paris. Jadi buat perkampungan di sekitar Paris atau di Prancis Utara agar jadi tempat transitnya bangsa Viking. Jadi sebelum nyerang ke Paris, mereka transit dulu di Paris Utara itu, di Prancis Utara. Nah, lama-kelamaan itu dinamakan sebagai Bank Norman. Norman berasal dari kata itu, perkampungan orang-orang Vikings. Meskipun pada akhirnya dalam cerita si Rollo ini jadi masuk Kristen ya, karena dulu Viking kan orang nggak bertuhan. Tuhan mereka kan The Father, Odin ya. Sama Thor, sama kakaknya Thor siapa namanya? Kakaknya Thor yang suka bercanda tuh ya. Nggak lucu gitu. Nah, Loki. Ya Loki ya, Loki. Kalau Loki yang buat perahunya ya, itu dewanya orang-orang Viking. Nah, perkampungan Viking ini kemudian dikenal ya. Salah satunya menghasilkan William the Conqueror. William ini salah seorang, dia mengaku sebagai keturunan Raja Edward ya. Jadi bangsa terakhir Inggris ini Raja Edward, dan Raja Edward ini biasalah raja dulu anaknya banyak sehingga ngaku jadi anak raja itu gampang ya. Kayak zaman sekarang ngaku ya saya anaknya raja gitu ya. Kalau ngaku raja ya biasa aja sebenarnya sih. Kalau raja anaknya banyak, tergantung posisi ibu kamu apa permaisuri apa cuman apa gitu kan, banyak ya. Saya nggak kaget. Nah, William dia mengaku sebagai seorang keturunan Inggris meskipun oleh bangsa Inggris ditolak karena kamu sebenarnya keturunan Vikings, bukan keturunan orang-orang Inggris gitu. Bangsa Viking ini yang memusuhi kami, kamu nggak boleh. Akhirnya William menaklukkan Inggris Raya. Dia awalnya di Perancis, dan William ini kalau Anda tahu dia tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa Anglo-Saxon karena dia orang Perancis. Kalau Anda sering lihat ya, kebudayaan antara Eropa daratan dengan Inggris itu berbeda. Eropa daratan paling malas bahasa Inggris. Coba aja tanya, Anda ketemu orang Perancis disuruh bahasa Inggris, mereka malas. Atau orang Italia itu, kata dosen saya dulu di Leeds, orang Italia paling malas bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya lucu. Jadi Anda nggak usah malu nggak bisa bahasa Inggris. Orang bule bahasa Inggris nggak bisa bahasa Inggris juga banyak. Apalagi orang Asia Timur itu paling malas bahasa Inggris. Ternyata ada orang Jepang, orang Taiwan paling malas bahasa Inggris. Lebih enak bahasa mereka sendiri. Jadi bahasa Inggris ya bukan menjadi semacam hal yang memalukan kalau kita bilang masih banyak bangsa Eropa yang malas bahasa Inggris. Nggak usah jauh-jauh deh. Anda tahu Lionel Messi? Messi nggak bisa bahasa Inggris loh. Dalam satu wawancara dia tuh ditanya bahasa Inggris nggak bisa. Oke lah, dia tinggal di Spanyol ya, dengan bahasa Spanyol berbeda ya, dan tentu saja nggak pernah ketemu bahasa Inggris ya. Aguero, tahu ya ini Mas Kapim mesti ngerti Aguero. Iya tahu. Ya, Aguero 10 tahun di Manchester, kota Manchester. Bahasa Inggrisnya nggak lancar. Kalau dia wawancara bahasa Inggris lancar enggak. Sudah lama bahasa Latin, bahasa Spanyol, penuturnya mungkin banyak ya. Jadi, orang yang tinggal di Inggris belum tentu bisa bahasa Inggris ya kan. Kayak Aguero, buktinya nggak bisa bahasa Inggris jadi top skor sepanjang masa kan di Premier League ya, bagus juga gitu kan. Nah, William ini kemudian menjadi bangsa tersendiri, jadi keluarga tersendiri, yaitu bangsa Plantagenet, dan William menerapkan sentralitas kekuasaan. Jadi sebelumnya di Inggris ini adalah satu kekuasaannya itu terpisah karena suku-suku, ya. Jadi lebih mirip federalisme ala Indonesia dulu ya. Jadi nggak ada satu raja yang paling tinggi, jadi rajanya terbagi-bagi gitu ya. Nah, begitu William masuk,
karena dia sebelumnya bermusuhan dengan bangsa Norman, dia menerapkan sesuatu yang berbeda. Ya, dia menginginkan persatuan, kayak Indonesia dulu lah. Nanti kapan-kapan saya ceritain antara sistem model federalisme dan persatuan. Ya. Jadi sampai sekarang masih ada yang menginginkan Indonesia sebagai federalisme, ada yang menginginkan sebagai persatuan. Bahkan sempat ada yang menginginkan federalisme dihukum mati. Saya punya dihukum penjara. Saya punya tesisnya anak UI, dia pernah studi tentang Sultan Hamid ya. Jadi dia dituduh makar karena membela keyakinannya bahwa Indonesia lebih pantas sebagai federalisme daripada negara persatuan. Kapan-kapan kita bahas ya tentang itu. Kita akses sistem hukum dulu ya. Jadi pada intinya si William ini dia ingin negara yang bersatu, Inggris Raya, bersatu di bawah kekuasaannya dia. Gitu. Nah, tetapi sentralitas ala William ini tidak dipraktekkan dalam bidang hukum. Nah, bidang hukumnya tetap hukum adatnya atau common ya, makanya itu disebut common law karena sistem hukum yang tumbuh dari kebiasaan masyarakat Anglo-Saxon. Jadi suku-suku itu bayangin deh, Anda hidup bersama ya. Jadi misalnya Anda Mas Ivan Bagus kalau Mas Ahmad Irfan ini misalnya terdampar ya bersama keluarga itu terdampar di satu pulau yang sangat terpencil sekali. Terus Mas Ivan punya keturunan tersendiri, Mas Ahmad punya keturunan tersendiri, ya kan? Ya di pulau itu hanya ada 2 keluarga itu, sampai turun menurun ke bawah terus hanya ada 2 keluarga itu. Nah, kan karena sudah saling dekat, saling kenal, ya kan, dan saling biasa ketemu setiap hari. Kira-kira butuh aturan yang tertulis nggak? Kan enggak. Karena sudah setiap hari ketemu, misalnya terjadi masalah, ya, pertikaian. Biasanya gimana sih? Oh, biasanya ya kita selalu keluargaan. Itu yang berkembang di Anglo-Saxon. Prakteknya adalah itu. Kenapa? Karena mereka sebenarnya bukan orang Inggris. Mereka datang ke Inggris ya sebagai orang asing dan kemudian harus mempraktekkan satu sistem hukum. Ya harusnya sistem hukum aja. Misalnya di suku Anglo berbeda, suku Saxon berbeda. Penyelesaiannya gimana? Udah keluargaan aja. Karena perbedaannya itu tahu mereka sama-sama orang yang tidak punya bukan sesuatu yang menginginkan kekuasaan, tapi nek ono popo ya wis jelaskan secara keluarga. Nah, William ini sebaliknya. Ya, dia ingin tampil utama, tapi untuk bidang hukum enggak, dia membiarkan itu. Karena itu susah karena sudah jadi kebiasaan, ya. Hanya saja William ini membawa hakim dan juri dari Norman yang mereka sebenarnya adalah berpengaruh civil law ya, nanti saya jelaskan tentang civil law. Dan kekuasaan ini Plantagenet ini wangsanya berakhir dengan Wangsa Tudor. Ada filmnya juga tentang bangsa Tudor, termasuk Tudor ini keturunannya salahnya Ratu Elizabeth, tahu ya, yang sekarang memimpin Inggris. Itu kerajaan paling tua mungkin sampai sekarang yang masih eksis ya, kerajaan Inggris. Udah 1000 tahun lebih loh kerajaan Inggris loh. Abbasiyah aja kalah, Abbasiyah 500 tahun, Umayyah itu berapa 300 tahun ya, khilafahan. Inggris lama. Bahkan lebih lama dari negara-negara bangsa. Amerika misalnya 300 tahun. Kerajaan Inggris 1000 tahun loh. Lebih lama. 1 milenium tersendiri deh bangsa Inggris. Nah, itu ya. Jadi pertama kali divideo oleh William dan ada semacam percampuran, tapi untuk sistem hukum tidak diubah secara banyak ya. Jadi William hanya mempraktekkan kebiasaan-kebiasaannya dibiarkan saja. Oke, ciri utamanya dari Anglo-Saxon adalah dia memakai jurisprudensi sebagai sumber hukum utama. Jadi sumber hukum utama adalah jurisprudensi, yaitu adalah putusan hakim. Kenapa putusan hakim? Ya, karena dulu di Inggris hakim itu hampir nggak ada. Jadi hakim itu ada di tangan raja, gitu ya. Hakim ada di tangan raja, raja nanti akan memutuskan. Jadi putusan hakim itu adalah putusan raja. Jadi misalnya ke depan ada kasus yang sama, ya udah digunakan putusan yang sebelumnya. Jarang ada rules, itu jarang terjadi. Kenapa jarang ada peraturan? Karena tadi peraturan tertulis ya khususnya, karena semuanya diselesaikan secara kebiasaan, ya kan? Alah biasanya ini ngopo dadak ditulis ya, seperti itu. Nah, ketika terjadi sesuatu yang memang di luar kebiasaan, maka harus bijaksana adalah raja dalam hal ini. Tetapi setelah nanti munculnya lembaga kehakiman,
Ya, kalau lembaga kehakiman nanti muncul di Anglo-Saxon itu setelah terjadi kebutuhan akan putusan-putusan hukum. Ya. Nah, bedanya di Anglo-Saxon ya, tradisinya adalah hakimnya itu ke kampung, jadi hakimnya yang keliling. Ono masalah ora, ono mak, yo wes sidang ini, ayo sidang. Nah, gitu. Ono masalah ora, jadi hakimnya keliling. Dia mengumpulkan putusan-putusan ke daerah-daerah. Ya kayak kita, hakimnya pasif. Hakimnya pasif nunggu di pengadilan lain yang ono perkara, yo silakan ora. Ono kuwi. Nah, itu tradisi-tradisi Anglo-Saxon yang tidak dihilangkan secara penuh oleh William the Conqueror ya. William ini namanya bagus, William. Hampir banyak orang memakai nama William. Artinya bagus. Will itu keinginan. Iam itu berasal dari bahasa Jerman, artinya helm, pelindung keinginan. Meskipun banyak orang lah pakai nama William. William the Conqueror atau Willy ya, jadi nama Willy, terus seterusnya. Nah, ciri utamanya adalah jurisprudensi. Nah, dianutnya kemudian doktrin stare decisis. Stare decisis ini bahwa putusan hakim ini mengacu pada putusan hakim sebelumnya, gitu ya. Jadi ini saling berkaitan. Ya, putusan hakim dimulai, terus kemudian hakim yang berikutnya kalau kemudian putusannya sama dia menggunakan itu. Ya. Terus kemudian ciri ketiganya adalah adversary system dalam proses peradilan. Jadi adversary system ini antara penuntut dan yang dituntut ini terbuka negosiasi. Ya. Dalam hal ini bisa kita artikan bahwa hakim bersifat pasif. Hubungannya apa? Adversary system memungkinkan antara penuntut dan yang dituntut ini melakukan negosiasi, sehingga dalam hal ini hakim hanya bertindak sebagai wasit saja. Ya. Jadi Anda kalau lihat pengadilan-pengadilan di sistem Anglo-Saxon, pengacaranya itu jalan-jalan loh. Ya nggak? Pengacaranya jalan-jalan. Dan debat keras dengan pengacara lawannya. Gitu. Jadi kalau Anda lihat, adversary system ini memungkinkan dua orang ini saling berlawanan. Gitu. Makanya putusannya itu biasanya Marbury versus Madison. Gitu ya. V itu dibaca sebenarnya singkatan dari versus, tapi dibacanya against, melawan. Karena di sini yang aktif itu adalah yang mengajukan tuntutan gitu. Kalau di kita kan enggak, sistem di kita kan hakimnya yang aktif. Dimulai dari persidangan hakim, gitu kan. Ayo terus gimana? Jadi kamu nggak boleh di sistem kita yang menentukan boleh bicara atau tidak kan hakim. Anda nggak boleh melakukan sesuatu di persidangan di luar seizin hakim. Kalau di sana enggak, bebas membuktikan Anda jalan-jalan. Anda tuh lihat kan di pengadilan di Inggris itu jalan-jalan sampai depan hakim, terus kemudian pengacaranya sangat bebas sekali mengekspresikan sesuatu, terus bolak-balik nanya gitu kan, kayak debat yang keras malah antara dua pengacara itu, hakimnya cuma diem aja. Nah, hakimnya menentukan apa? Hakim itu dalam sistem Anglo-Saxon dia hanya menentukan hukuman. Terus benar salahnya hakim bukan, tapi juri. Ya, yang menentukan benar salah itu juri. Ya, jadi juri nanti biasanya 12 orang ya, jurinya itu diambil dari masyarakat bebas random lah. Oleh kasus apa ya, ada kasus pencurian ya udah. Nanti yang jadi juri itu nanti misalnya pengacara juga ada pengusaha gitu. Jadi akhirnya jurinya dari masyarakat sehingga dalam hal ini filosofinya adalah putusan hakim. Putusan hakim itu mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Kira-kira yang diinginkan oleh filosofinya seperti itu. Ya. Jadi yang menentukan benarnya hanya juri. Juri mengatakan guilty or not guilty, bersalah atau tidak bersalah. Misalnya bersalah, hakim yang menentukan hukumannya. Udah. Gitu. Nah, nanti putusan itu akan dicontoh untuk putusan-putusan berikutnya. Tuh, itu ciri utama Anglo-Saxon. Ada banyak perkembangan kemudian Anglo-Saxon. Ada Anglo-Saxonnya Inggris, ada Anglo-Saxon Amerika, dan beberapa Anglo-Saxon yang lain memiliki ciri yang saling berbeda, tergantung perkembangannya. Gitu ya. Kemudian penegak hukum di common law, selain ada hakim, ada jaksa juga ya, tentu saja ada. Nah, yang khusus di common law itu ada barrister, ada solicitor.
Ya, ada barrister, ada solicitor. Bedanya apa? Barrister ini mewakili klien di pengadilan. Sedangkan solicitor ini biasanya mengurus dokumen. Ya. Solicitor ini hanya mengurusi dokumen, ya, dan yang baik itu di muka sidang maupun tidak di luar sidang. Ini biasanya urusannya sama solicitor. Nah, barrister ini mewakili di pengadilan. Jadi bisa dalam satu kasus orang itu memakai barrister dan memakai solicitor. Misalnya Anda mau ke barrister nih, ya kan? Nah, barrister itu hanya urusan di pengadilan saja. Yang ngurus dokumen itu solicitor. Jadi minimal kalau Anda beracara di luar negeri, Anda pakai 2 orang. Paling nggak 2 kantor lah. Kantor barrister, ada solicitor. Bahkan dalam beberapa kasus tertentu, ya harus menggunakan satu lagi namanya king apa gitu, saya nggak lupa, king atau queen, tergantung advokatnya, dia khusus untuk penanganan perkara itu saja. Jadi bisa 3 pengacara gitu, 3 kantor pengacara gitu. Kalau di kita kan bebas ya bebas, ya mau ya semuanya advokat dah, yang ngurusin yang muka sidang, di luar sidang ya advokat semua, tapi di common biasanya enggak. Dan satu lagi ciri khas di common law adalah rambut ini loh, rambut bergelung ini loh, sing kaya lumbia ditumbuk gitu di ini warna putih atau wig ya, pakai wig. Ini salah satu ciri khususnya adalah mereka pakai wig. Oh, pakai wig sejarahnya gimana? Nah, pakai wig ini sebenarnya dulu adalah dari King Edward berapa ya, saya nggak lupa ya. King Edward berapa, dia rambutnya botak. Terus kemudian dia memakai wig atau rambut palsu, warnanya putih dan bergelung. Dan kemudian waktu itu oleh para bangsawan itu dijadikan tren. Wah, trennya ini rambut palsu ya, sampai atau wes akhirnya pakai gue. Ya kayak tren-tren dulu lah. Bangsawan dulu kan gitu. Nah, karena hakim dulu juga berasal dari para bangsawan, mereka memakai itu juga, memakai wig, dan itu tradisinya berlanjut sampai sekarang. Orang Inggris itu ya, itu adalah salah satu orang yang paling menghargai tradisi. Tradisi bagus itu terus dilestarikan karena mereka berasal dari suku itu. Karena mereka hidup dari kebiasaan-kebiasaan. Makanya kebiasaan itu dipelihara, termasuk penghormatan terhadap masa lalu dipelihara terus. Makanya Liga Inggris itu ya, ini bicara bal-balan ya, mungkin banyak yang suka bola juga. Di Inggris itu kompetisinya paling banyak. Ayo coba, ono FA Cup, selain Liga Inggris ya, selain IPL ya, ono FA Cup, ono Carling, terus ono Community Shield, terus Piala Liga, banyak banget loh. Inggris paling ketat. Karena apa? Karena itu dari puluhan tahun yang lalu dan dilestarikan. FA Cup, wah, FA Cup barang. FA Cup itu lebih tua malah dari Liga Champions. Itu dilestarikan terus. Makanya di Inggris pemainnya itu gampang cedera, main terus gitu kan, wah, capek. Itu karena mereka sangat menghargai tradisi, sesuatu yang berlalu di masa lalu harus terus dilestarikan di masa depan. Dikritik banyak negara, kompetisi ini nggak begitu banyak. Inggris banyak, karena mereka itu ya. Termasuk juga mereka sangat menghormati sastrawan, ahli hukum karena mereka memahami konstitusi ya, dan hukum Inggris yang sangat mulia. Sastrawan juga sama, sangat dihargai. Makanya pengen jadi orang terhormat di Inggris, jadi kalau nggak jadi sastrawan, jadi ahli hukum ya sastrawan. Misalnya Shakespeare, itu ratusan tahun yang lalu namanya masih harum sampai sekarang. William Shakespeare namanya William juga. Itu penegak hukum di common law. Penyebaran common law ada di Australia, Brunei Darussalam, Kamerun, ada Grenada di Pasifik sana ya, Hong Kong, India, Irland, Inggris, ya, tentu saja Inggris ya, sebagai salah satu usulnya. Ada Amerika juga, ya, itu Anglo-Saxon, penyebarannya sekitar di situ. Ya, negara-negara dari mana Inggris berasal atau ketika Inggris melakukan penjajahan terhadap negara-negara tersebut, ya Inggris meninggalkan hukumnya kayak di Belanda lah. Ya, Belanda dulu sistemnya civil law, ya kemudian meninggalkan di negara-negara yang dengan sistem hukum yang sama, kira-kira seperti itu. Oke, kita ke civil law. Sebelum itu, ada pertanyaan dulu nggak tentang common law dari teman-teman? Enggak, kalau ada pertanyaan? Lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Kita ke ke civil law. Ini legal system of the world.
Ini beberapa sistem hukum, ada banyak sebenarnya, tapi yang paling besar cuma sipil dan common aja ya. Ada civil law, common law, ini ada customary law, ada Muslim law, terutama di Arab, ini Arab dan Iran ya. Dan beberapa negara-negara lain ada banyak ya, tapi kita nggak bahas semuanya, nggak cukup ya, karena banyak. Jadi kita hanya 2 saja yang paling banyak digunakan. Oke, kalau common law nggak ada pertanyaan, kita ke civil law. Civil law ini sebenarnya civil law ini civil berasal dari kata warga. Jadi warga masyarakat, yaitu istilahnya sipil. Ya. Jadi masyarakat atau sesuatu yang bukan bangsawan lah, hukum yang diterapkan untuk sesuatu yang bukan bangsawan itu adalah civil law. Ya. Nah, civil law ini berasal dari karya Agung Kaisar Justinus ya. Ada Corpus Juris Civilis, jadi berasal dari Corpus Juris Civilis. Ini merupakan kompilasi hukum yang disusun ahli hukum Romawi. Ada Ulpianus, Papianianus, ada Gaius ya, bukan Tambunan ya. Atas izin Justinus pada abad Masehi ya. Ini Raja Bizantin. Jadi Romawi dulu terbagi menjadi 2, Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Barat itu berpusat di Roma, waktu itu hancur karena diserang oleh orang-orang Jerman ya. Dan sering banget diserang ya, termasuk diserang Hannibal Barca ya. Pernah dengar Hannibal Barca, Anda pasti pernah dengar ya, Hannibal Barca, seorang raja dari Kartago atau Afrika Utara menyeberang ke Romawi dan mengalahkan Romawi hanya dengan pasukan gajah dan beberapa orang aja gitu. Jadi namanya hebat. Nah, ketika Romawi Barat hancur, dia ke Romawi Timur. Romawi Timur itu di Bizantium. Terus kemudian berganti nama jadi Konstantinopel dan sekarang jadi Istanbul. Ya, Konstantinopel ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, ganti nama ya, dan jadi Istanbul. Nah, ini muncul dari Romawi Timur. Waktu itu di Romawi Timur karena dekat dengan Yunani, ada banyak sentuhan-sentuhan Yunani dalam hal ini, ya, termasuk dalam para ahli hukumnya, Ulpianus, Papianus dan seterusnya, banyak terpengaruh Yunani ya. Tapi kalau kita bahas tentang mazhab Yunani agak lama ya. Saya tadi pagi habis selesai baca buku ini ya, tentang tragedi, tentang pemikiran dasar dari bangsa Yunani. Teman yang nulis bagus juga, tapi nggak di sini. Hanya dari asal usulnya saja. Ya memang harus kita akui peradaban Yunani cukup memberikan banyak tempat, banyak pengaruh terhadap peradaban Eropa modern, bahkan sampai nanti ada banyak. Jadi kalau mau paham pikirannya orang Eropa, ya baca orang Yunani ya. Meskipun ini agak-agak susah ya, agak-agak susah, tapi yo ngono ya, sekolah yo ngono ya, sekolah harus susah. Oke, ini sistem hukum sivil law ya, biasa disebut sebagai hukum Justinus karena penyusunnya adalah Justinus ya. Justinus, bukan Justin Laksana ya. Justin Laksana tim komentator bal-balan ada ya. Ya, thanks for watching gitu biasanya. Koci ya. Ini dombanya mesti ya. Kartun. Oke. Corpus Juris Civilis, kompilasi dari arahan raja, ini kodifikasi yang bersumber dari keputusan dan maklumat raja-raja sebelumnya, jadi dikumpulkan gitu dan jadi semacam hukum. Ya. Korpus ini berkembang di daerah kekuasaan Romawi. Dulu Romawi itu punya pikiran dia mau menaklukkan seluruh Eropa, bahkan seluruh dunia. Nah, Corpus Juris Civilis ini terdiri beberapa bagian, ada The Institute, ini pembukaan, The Diges atau pendek Diges, ini tentang hukum keluarga kalau nggak salah ya, dan The Code ini siapa yang menyusun hukumnya. Jadi sudah mulai terbagi antara material dan formil ya di sini ya. Yang material ini di The Diges dan The Code ini yang menyusunnya siapa. Gitu ya. Ada The Novels, nggak lupa saya, mohon maaf. Nanti bisa dibuka di Corpus Juris Civilis di Google, banyak ya, bisa dibaca. Nah, salah satu ciri, nanti cirinya dibacakan di sini aja. Selain ada Codex Juris Civilis yang istilahnya adalah pembukuan ya, pembukuan dari hukum-hukum yang ada sebelumnya, ada namanya juga Codex Napoleon. Ya, ada selain Juris Civilis yang kemudian dilestarikan oleh bangsa Romawi setelahnya. Setelah itu juga ada Napoleon. Nah, Napoleon ini cukup menarik kalau Anda lihat sejarahnya Revolusi Prancis ketika itu dipimpin oleh dinasti Bourbon ya.
dan timbul revolusi, kacau, tidak ada pemimpin. Waktu itu Napoleon yang memimpin. Napoleon ini orangnya pendek ya, pendek, terkenalnya orangnya pendek, tapi jenderal yang salah satu jenderal paling cerdas dalam sejarah. Napoleon ini gagal sama kayak Hitler, gagal menaklukkan Rusia karena kalah dengan kalah dengan cuaca yang dingin ya. Jadi Panzer Jerman itu tank yang bisa cepat gitu ya. Tank Tiger kalau Anda lihat di filmnya Brad Pitt tuh ya, kayak tanknya bagus banget, kalah sama saljunya Rusia ya. Jadi sama kayak Napoleon ya. Napoleon itu salah satu kalahnya di Rusia, nggak bisa nyerang sana, dan di perang Waterloo gara-gara abu gunung ini loh, Tambora. Jadi Tambora meleduk, abunya nganti Eropa. Ya. Terus hujan gede, pasukan Napoleon kalah. Karena pasukan utama Napoleon itu kan kavaleri, pasukan kuda. Ya. Pasukan kuda Napoleon kalah gara-gara gunungnya Indonesia jeblok dengan NTB. Ya. Nah, Napoleon ini menarik ya, karena dia berkuasa sebenarnya nggak lama, 1804 atau sampai 1818 atau selama 14 tahun saja, tapi dia berhasil menyusun yang namanya Codex Napoleon pada tahun 1807. Nah, sama dengan Codex Justianus ya, dia juga menggunakan para ahli hukum dari Romawi, gitu ya, dari Romawi, termasuk juga dia terpengaruh dari Prancis kuno dan Jerman. Nah, kode ini terdiri dari 2.300 pasal yang terbagi menjadi buku tentang orang, des personas, ada properti, dan cara mendapatkan properti. Ini hukumnya sama juga ya dengan Codex Justianus, kira-kira tentang orang dan seterusnya. Jadi aturan-aturan itu. Nah, ini Codex Napoleon. Nah, ini ciri utama civil law adanya sistem kodifikasi. Kodifikasi itu adalah tadi yang saya katakan, peraturan-peraturan itu dijadikan satu. Kenapa dijadikan satu? Ini sebenarnya tidak lepas dari gaya politik hukumnya dari Romawi maupun Napoleon. Kenapa? Karena waktu itu mereka harus memerintah satu Eropa. Dan di Eropa itu, ya kayak di Indonesia, hukumnya berbeda-beda. Anda lihat ya, Anda kalau bentangkan peta Indonesia di Eropa, itu dari London sampai Moskow. Kalau kita mikir, Indonesia ada puluhan bangsa loh. Dan di Eropa, puluhan bangsa itu jadi satu negara. Bahkan ada satu bangsa nggak mau jadi satu negara. Indonesia hebat. Satu negara, puluhan bangsa. Di Eropa enggak. Puluhan bangsa, puluhan negara. Pada nggak mau. Orang misalnya ya, orang Slavia itu ada banyak kan. Slavia, ada Yugoslavia, ada Cekoslovakia, ada Slovakia, terus ada Slovenia. Itu rasnya sama. Tapi nggak mau jadi satu negara. Indonesia rasnya banyak, bisa jadi satu negara. Hebat itu. Doanya para ulama hebat. Nah, sistem kodifikasi itu kira-kira untuk mengatur seluruh banyak orang dengan satu ketentuan. Anda bayangkan, ngatur Eropa, tapi hukumnya berlainan, kira-kira ada bentrok nggak? Bakal bentrok. Romawi sama berpikirnya. Kira-kira di Jerman sana kan hukumnya berbeda ya, tentang orang, misalnya tentang properti. Misalnya hukumnya berlainan, pasti ribut nih. Kalau ribut bisa pemberontakan. Makanya hukumnya disamakan. Nah, kodifikasi itu seperti itu. Semua tempat hukumnya sama. Beda dengan tadi Anglo-Saxon. Karena muncul dari suku-suku yang saling berlainan dan memiliki kesepahaman, maka perbedaan itu dibiarkan. Kalau kodifikasi tidak. Kodifikasi sebisa mungkin tidak ada perbedaan. Maka dari itu, dalam civil law, aturan perundang-undangan itu yang paling utama. Ya, aturan perundang-undangan yang paling utama. Kenapa? Karena putusan nanti bisa berbeda-beda. Karena setiap kasus itu pasti punya hal yang menarik dan berbeda dari kasus-kasus yang lain. Nah, kalau undang-undang kan sama. Misalnya dilarang membunuh, ya udah bunyi normanya seperti itu sampai kapanpun dia tetap sama. Beda dengan putusan hakim, ya kan? Bisa berbeda antara satu waktu, antara satu orang, antara satu tempat dengan yang lain. Maka dari itu, ya, ciri utama civil law itu dipengaruhi dari politik hukumnya Romawi maupun Napoleon. Napoleon juga sama, menginginkan kekuasaan satu Eropa di bawah Napoleon. Ya pada nggak mau dong, ya pada nggak mau, akhirnya belum merontakan dan banyak orang. Tapi salah satunya itu, ya, Napoleon itu kan dulu kan sempat menaklukkan Belanda juga ya, sempat menaklukkan Belanda, dan kode ini pun digunakan di Belanda. Dan di Belanda karena dia punya jajahan di
Asia Timur, yaitu Hindia Belanda, maka diterapkan di sini Kodeks Napoleon. Ada satu artikel, ada beberapa kesamaan antara KUH Perdata dengan Kodeks Napoleon. Kenapa sama? Ya karena itu. Sama, Belanda juga dulu sama. Dia berpikir Indonesia sistem hukumnya antar satu bangsa dengan bangsa yang lain berbeda. Anda mikir orang Minang itu matrilineal. Ada orang Minang di sini. Orang Minang yang lamar kan si cewek. Batak sebaliknya, Batak matrilineal. Yang lamar yang laki-laki. Bayangkan Anda ada orang Batak sama Minang mau nikah, belum nikah aja ribut. Yang mau ngelamar dulu siapa ayo? Kalau Batak sama Minang. Padahal masih satu pulau loh. Nah, Belanda berpikir beda. Kalau sistem hukumnya sama, pasti nggak akan ribut nih. Enak nih ngatur. Apalagi mimpin satu Indonesia. Orang Belanda kan nggak tahu nih di hukum adat di orang Belanda kan cuma di Batavia saja kan. Dia di Batavia nggak tahu hukum adat misalnya di Banten sama di Lampung sama atau nggak tahu, nggak mau mikir sampai situ. Dia mikirnya biar Indonesia itu enak ya, diaturnya enak, hukumnya sama aja deh, biar gampang gitu ya. Makanya dari itu ada konvergensi hukum, ada hukum yang diterapkan secara seragam, ada hukum yang dibiarkan, beberapa memang dibiarkan. Saya punya bukunya nih, bukunya Van Vollenhoven. Nah, Van Vollenhoven itu berpikir, dia salah seorang pembela hukum adat, dia berpikir bahwa hukum di Indonesia itu ada 19 jenis hukum, ya, rumpun hukum berbeda-beda. Gitu. Rumpun hukumnya berbeda-beda, dan itu dia mengkritik Hindia Belanda karena memaksakan hukum yang sama. Gitu. Oke, itu sistem kodifikasi kenapa kemudian banyak digunakan di civil law, ya. Salah satunya karena memang tumbuh dari politik hukum yang menginginkan persatuan, unity, ya. Kemudian hakim tidak terikat pada preseden atau doctrine stare decisis seperti dalam sistem hukum common law, ya, sehingga undang-undang jadi rujukan utamanya. Ya. Jadi di sini tidak serta meskipun hakim itu bebas dalam ada kebebasan hakim, tapi pada dasarnya hakim itu harus corong undang-undang. Itu memang secara sistem memang harus seperti itu, hakim corong undang-undang. Misalnya di KUHP ancaman maksimalnya 9 tahun, hakim kemudian 10 tahun, ya dia jelas menyalahi undang-undang. Di common law mungkin bisa, tapi di kita nggak bisa. Ya. Meskipun hakim itu sudah putus misalnya 10 tahun, 3 hakim sepakat 10 tahun, pasti itu akan naik banding. Dan di pengadilan setelahnya, pengadilan di atas misalnya, apalagi di Mahkamah Agung, hanya memeriksa judek fakti, ya, hanya memeriksa aturan hukumnya apakah diterapkan benar atau tidak, hanya setelah itu ya tentu saja yang diterapkan oleh hakim misalnya tadi ya memutus berlebihan tentu saja salah. Itu doktrin stare decisis nggak terlalu dipakai, dan misalnya ada pun ada ketentuannya. Anda bisa cari di surat edaran Mahkamah Agung ada ketentuan jurisprudensi, ya. Jadi tetap digunakan juga bisa, tapi bukan hal yang utama. Ada yang banyak digunakan. Salah satu syaratnya adalah ketika terjadi kekosongan hukum. Ya, di kita kan undang-undang kehakiman kan memberikan tempat bagi hakim yang memutus dilarang menolak sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya. Ya, misalnya Pak ada perkara santet nih Pak, nah, hakim nggak boleh menolak, nggak ada dasar hukumnya nggak. Nah misalnya di aturan hukum nggak ada, bisa kita merujuk kepada jurisprudensi. Nah dalam hal ini jurisprudensi diperbolehkan. Jadi nggak asal sekedar putusan diambil lah kayaknya, wih, koncoku hakimnya mutus oleh tak gue ya, seperti itu nggak boleh. Ada aturan sendiri gitu. Ya. Dan Anda bisa cek kok di setiap tahun Mahkamah Agung menerbitkan juga atau jurisprudensi itu saja putusan-putusan yang berkualitas. Ada timnya sendiri yang menentukan putusan. Bisa Anda download setiap tahun, misalnya ada di sini yang mau cita-cita advokat, bisa lah itu di Mahkamah Agung bisa diambil putusan-putusan yang istilahnya monumental, istilahnya apa sih di buku ada. Dan terakhir sistem peradilannya inquisitorial, jadi berbeda dengan common law yang mana hakimnya itu hanya pasif aja, diem aja, biarin orang berantem, yang penting jangan pukul-pukulan lah, yang penting doa, adu debat nggak apa-apa lah, keras-kerasan nggak apa-apa, yang penting jangan saling berantem gitu pikirannya. Kalau di sini nggak bisa, ya putusan tetap ada di tangan hakim. Mengatakan bersalah atau tidak bersalah, guilty or not guilty, terus bersalah tidak bersalah, dan lamanya hukuman, vonisnya juga yang menentukan hakim. Jadi beda ya, secara peradilan berbeda dengan sistem hukum common law.
Itu ciri utama civil law. Oke. Dan civil law terutama digunakan di banyak tempat yang dulu menjadi penjajahannya dari sistem hukum civil law, termasuk Indonesia. Dan perlu Anda tahu di sabuk lintang Katulistiwa itu yang menggunakan civil law hanya Indonesia, yang lain sudah common law semua. Bahkan di Belanda KUHP pun udah nggak digunain, udah berganti dengan ya masih civil law tetapi nggak kaku-kaku civil law amat. Gitu kan. Jadi nggak tahu nih reformasinya gimana reformasi hukum di Indonesia. Kalau KUHP oke lah banyak yang berubah ya. KUHP itu kayaknya nggak tersentuh banget. Udah lama banget KUH Perdata ya, nggak berubah-ubah. KUHP kan tahun ini mau masuk paripurna ya, udah mau masuk paripurna, tinggal disidangkan, ya bisa kita lihat nanti ya. Jadi siap-siap ya anak hukum yang mau jadi advokat, khususnya dalam perkara pidana, undang-undangnya ganti gitu. Jadi harus belajar lagi ya. Ini anak hukum kuncinya itu banyak membaca ya. Tiap hari peraturan itu berubah. Tiap hari ada aja aturan yang diuji di Mahkamah Konstitusi. Jadi siap-siap aja update gitu. Misalnya Anda pengacara menggunakan hukum ini. Pengacara lawan Anda senang baca. Wah, ini putusannya udah diputus Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan inkonstitusional. Anda salah. Udah, nggak bisa ngapa-ngapain loh. Oke, itu ciri utama civil law. Ada pertanyaan nggak? Halo, ada pertanyaan? Nanya, Pak. Oke, Mas Ivan, silakan. Saya sambil minum, nggak apa-apa ya. Oke. Kayak sejarah sebelum adanya Anglo-Saxon itu kan, Pak, di Inggris kan sebelumnya kan termasuk jajahannya dari bangsa Viking ya, Pak. Ada sebelum di si William itu kan termasuk ya. kekuasaannya si Raja Kenneth kalau nggak salah ya, Pak, itu daerah Denmark. Nah, apakah itu berpengaruh juga ke daerah Denmark nggak, Pak, untuk ajaran itu, Pak? Kan habis itu kan kalah tuh Denmark kan pas Viking invasi lagi ke daerah Inggris, dimukul balik, terus setelah itu kan si keturunan Raja Canute ini kan pada meninggal semua. Jadi rajanya udah nggak ada penerus gitu, Pak. Apakah itu berpengaruh juga ke area Denmark untuk ajaran Anglo-Saxon pada waktu itu? Kalau setahu saya malah Denmark itu juga turut menyerbu Inggris, Mas. Raja ini loh, Harald siapa itu loh? Itu kan ya, orang Denmark juga, ya kan? Iya, Pak. Nah, Viking itu kan sebenarnya kan tempatnya di Norwegia. Iya. Ah, di Norwegia, terus baru keturun sana Denmark juga. Saya soalnya referensinya film, film Viking. Saya ada. Ini, Pak, ada anime, Pak, anime. Oh, anime. Itu tentang sejarah bangsa Viking abad sekitar 800 sampai 900 ribuan lah, 800 sampai 1000-an gitu, Pak. Ya, emang tahun segitu emang benar. Iya, emang itu ya itu. Tapi Anglo-Saxon setahu saya ya, waktu itu mungkin belum berpengaruh ya ke situ karena Wangsa Anglo dan Wangsa Saxonnya kan malah migrasi ke Inggris. Inggris ya. Dan rajanya pun sendiri ya. Tapi ada kemungkinan ini karena saya belum tahu, kita hanya kemungkinan saja. Kemungkinan sistem common law-nya yang digunakan. Tapi kebiasaannya seperti apa kan kita nggak tahu. Iya, Pak. Iya. Dari saya gitu sih saya nggak bisa sampai ke situ. Nanti saya tonton filmnya lagi deh. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, ada yang lain nggak? Ada yang lain? Oke, kalau ada yang lain, saya nanya deh. Oke, menurut kalian ya, silakan kita diskusi sistem hukum apa yang paling tepat diterapkan di Indonesia dari common law atau civil law atau sistem hukum Islam juga nggak apa-apa. Enggak, ada yang bisa ngasih feedback nggak? Sistem hukum apa yang paling pas diterapkan di Indonesia? Ya kan Mas Ivan, kalau mau jawab. Yang paling pas apa, Mas? Sipil, Pak. Kenapa sipil? Ya, karena kan ada kodifikasinya, Pak. Jadi biar apa ya? Tapi
samping itu juga memperhatikan kebiasaan-kebiasaan dan juga hukum-hukum lain kan Pak sebenarnya di Indonesia itu dimasukkan ke dalam itu. Yang menyesuaikan sih Pak, cuman emang kalau paling cocok sih civil law sih karena ada tertulis dan baku gitu Pak. Baru ntar kalau misalkan ada sesuatu yang sulit untuk dibacakan ya jurisprudensi untuk dijadikan sumber hukum gitu Pak. Lebih mengutamakan kepastian gitu ya. Nah, betul Pak. Oke, yang lain gimana? Ada yang mau bantah nggak, Pak? Paling bagus common law, Pak, gitu. Karena kan kita dasarnya adalah suku-suku bangsa. Gitu. Ada yang kayak itu nggak? Monggo atau apa? Yang lain? Alah, Sadan. Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan ya, karena nggak ada pertanyaan, nggak ada feedback-nya juga tadi, saya pikir udah cukup. Terima kasih teman-teman, jangan lupa presensinya ada di Sunan ya, jadi bisa presensi gitu. Oke, dari saya cukup. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di WA atau di forum yang lain. Oke, dari saya cukup karena udah ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.